Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Zahra dengan NIM B1D210008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur konstruksi 4 dengan materi HSE, Health, Safety, and Environment. Apa itu HSE? HSE atau Health, Safety, and Environment sendiri merupakan bagian dari sebuah perusahaan, industri, atau institusi yang bertanggung jawab dalam hal urusan kesehatan, keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan di tempat kerja. Orang-orang Indonesia tentunya akan lebih akrab dengan istilah K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. HSE dan K3 adalah hal yang sama. Hanya saja, HSE merupakan istilah umum yang lebih sering digunakan di dunia internasional. Sedangkan K3 jamak digunakan dalam penerapannya di Indonesia. Fungsinya sama-sama untuk mengatur dan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pada karyawan. Tujuan HSE. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan setiap orang yang ada di tempat kerja. Oleh karena itu, siapapun yang ada di lokasi kerja pada saat aktivitas dijalankan wajib mematuhi aturan HSE yang telah ditetapkan perusahaan atau organisasi, apalagi dalam bidang pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar bisa digunakan secara aman dan efisien. Faktor ini disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang mengandung banyak risiko, baik itu secara langsung dan tidak langsung. Manfaat HSE. 1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 2. Mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. 3. Mencegah atau mengurangi kematian. 4. Mencegah atau mengurangi cacat tetap. 5. Mengamankan material, konstruksi, dan pemakaian. 6. Pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi, dan sebagainya. 7. Meningkatkan produktivitas kerja dengan menjamin kehidupan produktifnya. 8. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber-sumber produksi lainnya. 9. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat meningkatkan semangat kerja. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-MEN-1/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. APD, alat pelindung diri, adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Atau Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 2010. APD sangat penting mengingat tingginya risiko kecelakaan di bidang konstruksi. Berdasarkan artikel Pengendalian Risiko, Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Konstruksi, angka kecelakaan kerja masih perlu menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan perusahaan jasa konstruksi. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, terdapat 110.285 kasus dan kecelakaan pada tahun 2015, 105.182 kasus kecelakaan pada tahun 2016, dan 80.392 kasus kecelakaan pada tahun 2017.
alat pelindung diri menjadi bentuk pengendalian resiko terakhir berdasarkan hierarki pengendalian resiko. Setiap perusahaan dalam bidang konstruksi wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Peraturan terkait APD. APD harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI, atau standar yang berlaku dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dasar hukum yang mengatur tentang pemakaian APD secara umum dicantumkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor PER-08-MEN-7/2010 tentang alat pelindung diri. Untuk peraturan APD secara spesifik pada bidang konstruksi dicantumkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05-PRT-M-2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Konstruksi bidang pekerjaan umum. Komponen alat pelindung diri di tempat kerja bidang konstruksi. APD terdiri dari berbagai komponen untuk melindungi bagian tubuh yang berbeda, seperti alat pelindung kepala, alat pelindung mata, alat pelindung telinga, alat pelindung pernafasan, alat pelindung tangan, pakaian pelindung, alat pelindung kaki. Di sini ada referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.